Baik rekan-rekan, berikut adalah detail tentang ujian tengah semester perilaku konsumen di semester ganjil 2020-2021. Bersama saya, Putu Kristusanto. Perilaku konsumen dalam UTS-nya kali ini adalah sebuah guided essay, sebuah tulisan yang berbentuk esai yang mengambil dari pengalaman pribadi Anda sebagai konsumen, dibantu dengan sebuah panduan atau guide berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan tulisan Anda supaya bisa lebih sistematis. Anda tidak perlu mengulangi soal, namun pastikan bahwa tulisan Anda ditulis dalam bentuk paragraf yang mengikuti flow secara sistematis dari soal-soal yang diberikan berikut. Tugas diketik rapi dengan format standar ya, kertas A4, margin kiri kanan atas bawah 3 cm, ukuran font Times New Roman 12, jarak spasi antar baris 1,5 spasi. File ini dalam bentuk Microsoft Word, saya akan share di Google Classroom, dan ini sudah persis mengikuti. Jadi kalian tinggal download, rename isi nama kalian nanti, dan ketik aja di sini, karena fontnya sudah sesuai, marginnya sudah sesuai, baris antar spasinya sudah sesuai, kalian tinggal ganti-ganti dan dengan isi kalian saja. Dan nanti kalian berikan cover dengan judul paling atas UTS Perilaku Konsumen. Diikuti dengan logo universitas di tengah-tengah, Universitas Dianapura. Lalu nama Anda, NIM, dan kelas dan semester di bawahnya, di bagian tengah cover, dan di bagian bawah kalian tulis Program Studi Manajemen, Enter, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, Enter lagi, 2020. Dokumen Anda dapat kirimkan dalam bentuk docx, yaitu Microsoft Word, atau setara, atau PDF, dengan penamaan standar. Saya minta dinamakan standar UTS _ PKS _ nama terang kalian, tidak perlu nama lengkap, nama terang saja, NIM dan kelas. Contohnya di sini UTS PKS Kristusanto, NIM saya MPA 5. Dalam UTS ini pastikan bahwa Anda punya perspektif Anda sendiri, because this is your own story. Dan jangan hanya menyalin dari sumber luar, baik itu dari buku, materi kuliah, internet, maupun rekan sendiri. Karena tulisan Anda ini mengambil perspektif dari pengalaman Anda pribadi, harusnya sangat kecil kemungkinan ada kemiripan atau similarity antara satu tugas dengan tugas lainnya. Jika ada yang mengumpulkan 2 atau lebih tugas UTS yang tinggi kemiripannya satu dengan yang lain, saya akan mengembalikan tugas-tugas tersebut dengan mohon maaf dan meminta mereka untuk membuatnya ulang. Daripada harus kerja 2 kali, lebih baik jika Anda mengerjakan tugas ini dengan perspektif Anda sendiri, cerita-cerita Anda sendiri, gaya-gaya bahasa Anda sendiri dari awal. Tugas ini dikumpulkan tanggal 29 November 2020, paling lambat tengah malam, lewat Google Classroom. Rubrik penilaiannya. Ada 10 paragraf yang nanti Anda kerjakan, masing-masing nilainya 8. Jadi nilai masing-masing item pembahasan dalam rubrik penulisan ini jadinya 8 kali 10. Saya akan mulai rata-rata dengan nilai 6. Jika standar saja nilainya 6, bagus 7, sangat bagus 8. Kalau yang kurang ya saya turun lagi ke 5 dan 4. Sementara itu 80. Sementara itu 20 nilai sisanya adalah bagaimana kalian idenya menarik, something interesting that you bring together. Kadang-kadang saya mendapatkan nilai tugas-tugas di mana teman-teman itu saya nggak nyangka gitu loh, wah seperti ini ya ternyata prosesnya. Dan kadang-kadang orang-orang yang saya tidak sangka di kelas mereka quiet, ternyata dalam penulisannya mereka bercerita, mereka mampu untuk menceritakan sesuatu dengan perspektifnya dan unik gitu loh. Jadi saya akan mengapresiasi itu. Ada ide yang menarik dan satu tulisan ini terbaca sebagai tulisan yang utuh dan sistematis. Jadi mengikuti semua sistematika yang dituliskan dan dia rapi. Itu mendapatkan apresiasi. Di sini saya akan mulai dengan nilai tengah 15. 15 kalau dia bagus bisa naik ke 16, 17, 18, 19, 20. Kalau kurang nanti saya turun. Itu caranya saya menilai. Di halaman berikut ada sistematika penulisan tugas UTS. Saya sudah dengan sedemikian rupa pelan-pelan menulis ini sebagai guide supaya jelas bagi kalian dan kalian tinggal ikuti saja jawab pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing item. Silahkan tumpuk template ini dan langsung ketikkan essay Anda dengan format yang akan saya tunjukkan. Next ya. Yang pertama paling atas, berikanlah judul yang menarik, kalau bisa tidak lebih dari 12 kata. Apalah itu terserah kalian tentang proses pengambilan keputusan ini.
Lalu berikan nama kalian, NIM, kelas semester, program studi manajemen Universitas Dianapura. Latar belakang. Dalam bagian pertama, ceritakan konteks pengambilan keputusan yang Anda angkat dalam tulisan ini. Apakah berupa pengalaman membeli atau mengonsumsi produk kah? Jasa kah? Misalnya ketika kalian pergi jalan-jalan ke satu tempat atau memilih hotel untuk menginap, pengalaman, hiburan, dan lain-lain. Apakah ini merupakan suatu purchase decision untuk konsumsi Anda pribadi, konsumsi keluarga, atau ketika kalian memilih villa untuk bersama-sama meluangkan waktu dengan teman-teman, mungkin New Year's Eve atau apa, apakah dalam ranah pekerjaan atau usaha atau organisasi Anda tekuni? Yang mana saja boleh. Pilihlah pengalaman pengambilan keputusan yang melibatkan extended decision making. Karena rasanya jika pengalaman yang rutin saja ketika misalnya pengalaman saya membeli shampoo ke salah satu toko Maret, ya udah gitu doang. Jadi tidak ada ceritanya. Tapi ketika Anda membeli HP, memilih untuk jalan-jalan berlibur, ketika bagaimana Anda memilih tempat untuk kuliah, atau mungkin Anda pernah kursus bahasa Inggris, bagaimana memutuskan untuk kursus bahasa Inggris di A dibandingkan dengan B, dan lain sebagainya, baik itu produk, jasa, dan lain-lain, Anda bisa menarasikannya di sini. Kapan ini terjadi? Dalam konteks apa? Siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya? Di paragraf ini Anda tidak perlu menjelaskan secara detail peran dari masing-masing yang terlibat, tapi sebutkan saja yang terlibat, karena nanti ada bagian berikutnya. Nah, sengaja ada penomoran seperti nomor 1, 2, dan seterusnya. Di sini saya tunjukkan ada di bawah latar belakang ini nomor 1. Jangan ini dihapus. Biarkan saja itu memudahkan saya untuk menilai bahwa ini adalah paragraf pertama untuk nilai yang pertama. Di samping itu, heading-heading, header seperti latar belakang, problem recognition ini jangan dihapus, ikuti saja. Pertanyaan yang kedua terkait dengan problem recognition. Proses pengambilan keputusan pembelian pasti dimulai dengan kesadaran akan adanya masalah. Ceritakan jenis problem recognition mana yang menyebabkan terjadinya proses pengambilan keputusan ini. Jenis-jenisnya Anda dapat simak ulang dalam video yang saya sudah unggah. Apakah mungkin ini merupakan karena out of stock? Apakah Anda ingin upgrade? Apakah ketidakpuasan dengan apa yang Anda punya sekarang? Ataukah kombinasi dari beberapa hal? Boleh diceritakan singkat saja satu paragraf. Heading berikutnya adalah Search and Evaluation. Di paragraf ketiga, Anda bercerita bahwa Anda mulai mencari informasi. Ceritakan apa saja yang menjadi sumber informasi. Apakah ini murni internal dari keinginan diri sendiri, pengalaman diri sendiri, learning, ataukah ada kombinasi dengan dunia luar? Mungkin dari word of mouth, atau dari Google Search, atau dari mana saja Anda mendapatkan informasi. Itu satu paragraf. Berikutnya, paragraf berikut, dalam mencari dan mengevaluasi informasi, faktor-faktor internal apa saja yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan ini. Tidak perlu semuanya kalian jelaskan, tapi ceritakan satu atau dua faktor yang paling berpengaruh saja dalam satu paragraf. Penjelasannya Anda bisa dapatkan di video faktor-faktor internal pengambilan keputusan. Di paragraf kelima, faktor-faktor eksternal apa saja yang paling berpengaruh. Seperti tadi, tidak perlu dijelaskan semuanya, tapi satu atau dua saja bisa dijelaskan. Baik itu dari lingkungan Anda sehari-hari, keluarga, teman, pacar, word of mouth, atau pemasaran dari mulut ke mulut, lingkungan sekitar, ataupun pengaruh eksternal dari orang yang tidak kita kenal. Upaya marketing, iklan, influencer, dan lain-lain. Penjelasan videonya Anda dapat simak di video faktor-faktor eksternal pengambilan keputusan konsumen. Mungkin saya sudah pernah juga sebutkan di Google Classroom bahwa ketika Anda rajin menjawab pertanyaan-pertanyaan mingguan, ini akan lebih mudah bagi kalian. Karena ini banyak merupakan pengulangan saja. Contohnya di paragraf ke-6. Dalam mengevaluasi informasi dan pilihan yang ada bagi Anda, pasti Anda punya kriteria-kriteria tertentu. Saya sudah pernah membahas kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kita ingin bahas di sini berdasarkan prioritas Moskow. Ceritakan hal-hal apa dalam mengerucutkan pilihan itu yang menjadi must have bagi Anda, apa yang menjadi should have, could have, and won't have. Ini ada di video motivasi dalam pengambilan keputusan konsumen kalau ingin disimak lagi. Apa sih itu Moskow? Nah, tibalah kita dalam pembelian. Dalam penjelasan tentang purchase, ada beberapa paragraf. Yang pertama,
Di paragraf ke-7 Anda akan menceritakan tentang apakah Anda bisa langsung mengerucutkan pilihan Anda pada satu opsi dalam proses mengeliminasi, atau adakah proses eliminasi tertentu yang Anda lalui. Mungkin ada sekitar top 3 atau top 5 contender. Atau misalnya pengalaman Anda di sini seperti orang memilih kontes dangdut atau Indonesian Idol, atau misalnya memilih Miss Universe ketika dari pilihan 10 turun jadi 5, turun jadi 3, akhirnya di antara 3 ini Anda pilih 1. Apa yang Anda lakukan? Seberapa lama dan seberapa dalam Anda mempertimbangkan hal ini? Mungkin ada yang benar-benar dipertimbangkan matang-matang banget, ada yang cepat gitu. Adakah kaitan dengan gaya atau kepribadian Anda mengambil keputusan? Mungkin ada Anda yang cenderung cepat mengambil keputusan, atau ada yang suka berubah-ubah dalam pengambilan keputusan, ketika dapat inspirasi sesuatu nanti berubah lagi, nanti bisa diceritakan di sini. Penjelasan ini bisa diambil di video proses pengambilan keputusan konsumen. Di paragraf ke-8, ketika Anda tiba dalam proses pembelian, the actual purchase, apa saja yang menjadi pertimbangan? Misalnya, belinya daring atau luring? Belinya di toko apa? Apakah di tempat yang dulunya sudah sering langganan ke sana? Apakah bagaimana? Kapan Anda membeli? Kalau saya misalnya membeli sesuatu yang besar, biasanya saya tunggu siklus baru kartu kredit saya, sehingga tagihannya bisa nanti belakangan. Ataukah menunggu promo? Misalnya sekarang saya punya adik saya mau beli HP, dia mau nitip lewat saya, karena ada promo diskon, promo diskon plus cicilan 0%, kami menunggu 11.11. Nanti bisa kita beli di Tokopedia atau di Shopee dan lain sebagainya. Nah, di harga berapa, kalau kalian tidak berkeberatan menyatakan saya dapatnya harga segini atau paling nggak kisaran harganya. Dan kalau dihitung-hitung dari proses dari awal sampai akhirnya beli itu butuh berapa, Bu? Dan kalau dihitung dari proses dari awal adanya problem recognition sampai purchase ini kira-kira habis berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan mungkin dalam proses pengambilan keputusan. Boleh diceritakan singkat di sini. Dan dua yang terakhir, post purchase dan kesimpulan. Setelah selesai membeli, ceritakan perilaku Anda dalam pasca pembelian. Apakah Anda mengalami kepuasan, ketidakpuasan, atau satisfying? Di sini juga Anda bisa melihatnya di video bagian kedua, pengambilan keputusan apa itu satisfaction, dissatisfaction, dan satisfying. Apakah ekspektasi Anda sebelum pembelian terpenuhi ataukah tidak? Nah, itu bisa Anda lihat di sini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa kesimpulan Anda setelah merefleksikan pengalaman pengambilan keputusan ini? Apakah ada lesson learned? Ada pengalaman yang Anda dapatkan? Ataukah mungkin ketika Anda diberikan kesempatan untuk melakukan ulang keputusan ini, will there be anything different? Is there anything that you would change if you can do this all over again? Misalnya ketika Anda memilih untuk membeli rumah, ini rumah pertama saya, nah atau rumah pertama kami sebagai keluarga, kita milih dengan hati-hati, ternyata kita milih rumahnya tuh pas musim kemarau. Kita nggak tahu kalau di sana hujan-hujan itu banjir, dan mulai muncul penyesalan-penyesalan. Itu jadi lesson learned bagi kalian. Nah, saya rasa itu saja dari saya, dan semoga kalian bisa mengerjakan ini. 10 paragraf dengan heading masing-masing, ikuti saja ini, ceritakan singkat, lugas dan jelas, tapi saya berharap ada cerita-cerita menarik yang bisa diangkat dari sini. Nah, itu saja. Jika ada pertanyaan, tentunya kalian bisa chat saya dan hubungi saya. Terima kasih.